Beredar kabar katanya bansos pangan berupa beras 10 kg, telur plus daging ayam yang merupakan bantuan tambahan juga bagi KPM. Nah, ini katanya akan disalurkan di awal Ramadan. Nah, apakah berita ini benar adanya? Sebenarnya kapan ya jadwal penyaluran bansos pangan tersebut? Khusus untuk para KPM PKH, KPM BPNT, dan juga bagi penerima telur plus daging ayamnya. Nah, nanti akan kita bahas dalam video ini kira-kira di awal Ramadan, pertengahan, atau mungkin di akhir menjelang Lebaran ya. Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar dan informasi terkait mengenai kabar yang beredar terkait jadwal penyaluran atau pencairan bansos pangan atau bantuan tambahan ya, bisa dibilang itu berupa beras 10 kg, kemudian ada telur plus daging ayam. Nah, bantuan ini juga didapatkan oleh para KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, benarkah kabar yang berita katanya bantuan ini akan dicairkan di awal Ramadan? Nah, sebenarnya kapan ya untuk penyaluran bantuan tersebut? Apakah di awal atau pertengahan Ramadan atau bahkan di akhir Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Kita akan bahas terkait mengenai jadwal penyalurannya dan berikut nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT yang berpotensi layak mendapatkan bantuan tersebut. Nah, info selengkapnya silakan simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, terkait mengenai bansos yang akan disalurkan pemerintah di bulan Maret, bahkan di bulan Ramadan ini ada beberapa jenis bansos ya. Bahkan mungkin bisa dibilang banyak ya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah di bulan Maret, bahkan di bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, di awal Maret tahun 2023, ini mungkin sudah banyak yang tahu, pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako atau BPNT. Nah, bantuan PKH tahap 1 dan BPNT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui dua mekanisme. Yang pertama, itu ada yang lewat bank penyalur. Nah, yang lewat bank penyalur ini disalurkan lewat kartu ATM KKS yang sudah dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat. Kemudian mekanisme yang kedua adalah melalui PT Pos Indonesia. Ada 83 kabupaten kota yang sudah ditetapkan untuk disalurkan bantuan PKH tahap 1 maupun sembako atau BPNT lewat PT Pos Indonesia secara tunai. Nah, tidak hanya itu, ternyata yang sebelumnya itu bank penyalurnya adalah Bank BTN, itu juga dialihkan penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, tidak melalui kartu KKS, karena Bank BTN ini sudah tidak menjadi bank penyalur bansos PKH dan bansos BPNT lagi ya. Jadi itu ya. Nah, ini mulai tanggal 4 Maret kemarin itu ada beberapa bank yang sudah mendahului pencairan. Ada Bank BRI, kemudian Susul Mandiri, BSI, kemudian BNI. Nah, mungkin ada KPM yang kartu KKS-nya penyalurnya adalah Bank BNI. Sampai saat ini mungkin ada yang belum cair bantuannya. Nah,
ini ada beberapa kemungkinan kenapa kok saldo KKS-nya ini belum terisi saldo PKH atau sembako. Nah, pastikan nama Anda itu masuk di dalam SP2D. Nah, SP2D tanyanya ke siapa? Ya, ke pendamping PKH. Kalau pendamping PKH sudah dapat SP2D, itu baru bisa ditanyakan apakah namanya ini masuk dalam SP2D PKH tahap 1 ini atau tidak ya. Nah, kalau ternyata namanya ada, berarti tinggal nunggu nama saldonya itu masuk ke kartu KKS-nya. Tapi jika tidak ada di SP2D, ya doakan saja semoga ada SP2D berikutnya ya. Tapi kalau namanya tidak ada di SP2D, alangkah lebih enaknya lagi minta tolong pendampingnya untuk mengecekkan di SIG-NG. Nah, kalau di SIG-NG tersebut di keterangan kolom PKH itu PKH Januari sampai Maret 2023 dan keterangannya itu sebagai calon penerima bansos, nah itu kemungkinan masih ada harapan. Tapi kalau keterangannya tidak mempunyai komponen, nah itu berarti sudah tidak ada harapan lagi untuk PKH-nya cair ya. Nah, kalau sembakonya itu juga bisa dicek, tapi kayaknya belum update ya untuk BPNT atau sembakonya di SIG-NG. Nah, kemudian untuk para KPM PKH dan sembako atau BPNT yang sebelumnya bank penyalurnya adalah Bank BTN, kartu KKS-nya, nah ini harus bersabar ya. Ini dipastikan bulan Ramadan atau bulan puasa ini baru bisa disalurkan penjadwalannya oleh PT Pos Indonesia untuk menyalurkan atau mencairkan bantuannya. Jadi silakan ditunggu saja undangan dari PT Pos Indonesia. Nah, nama-nama yang diundang itu nanti adalah nama yang sudah ada di SP2D juga, surat perintah pencairan dana. Kalau nggak ada di SP2D berarti ya nggak dikasih surat undangan yang pasti ya. Jadi itu ya sobat YouTube semuanya. Nah, kemudian untuk bantuan sosial pangan ini yang sudah diwacanakan oleh pemerintah, sudah diumumkan, yakni ada berupa beras 10 kg yang akan diberikan kepada KPM PKH dan KPM BPNT, ada sejumlah 21,3 juta keluarga KPM yang jadi sasaran penerimanya ini. Nanti penyalurnya adalah Bulog ya, berasnya dari Bulog. Kemudian ada 2,1 juta keluarga, ini bukan KPM PKH dan KPM BPNT ya, tapi ini datanya dari BKKBN yang merupakan keluarga di dalamnya ini ada anak atau balita yang berpotensi mengalami stunting ya. Ini yang akan dapat telur plus daging ayam. Jadi beras sendiri sasarannya KPM PKH, KPM BPNT. Nah, kemudian telur dan daging ayam ini adalah sasarannya hanya anak atau balita yang berpotensi stunting tadi ya. Nah, kemudian kira-kira kapan ya jadwal penyalurannya? Ada yang bilang katanya awal Ramadan. Nah, besok ini sudah memasuki awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan besok ini ya, besok hari Kamis ya. Nah, apakah mungkin besok? Kayaknya sih belum ya. Kalau prediksi saya belum ya di minggu-minggu ini. Nampaknya itu nanti ya bisa saja di minggu kedua atau minggu ketiga pertengahan sampai menjelang Lebaran itu nanti ya. Bansos pangannya berupa beras 10 kg ini akan disalurkan kepada KPM PKH dan KPM BPNT ya. Kemudian nanti biasanya ya kan berbeda kalau yang telur sama daging ayam untuk keluarga yang berbeda, bukan untuk KPM ya. Jadi nanti itu berasnya itu dari Bulog, tapi penyalurnya insya Allah itu akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ya. Ya kalau tidak di bulan-bulan ini, akhir bulan ini, bisa saja di awal bulan April depan ya untuk penyalurannya. Karena memang sampai saat ini kita juga masih menunggu PT Pos ini masih disibukkan untuk penyaluran Bansos PKH tahap 1 dan juga BPNT berupa uang tunai kepada KPM PKH dan KPM BPNT yang penyalurnya lewat PT Pos. Terutama yang sebelumnya itu bank penyalurnya adalah Bank BTN ya. Harap bersabar ya. Nah, jadi itu ya jadwalnya itu yang pasti ya antara bulan Maret, April, dan Mei. Jadi untuk 3 bulan itu bantuannya. Nah, 1 bulan 10 kg untuk bulan Maretnya, kemudian bulan Aprilnya 10 kg lagi, kemudian dan bulan Mei-nya itu adalah 10 kg juga ya. Itu dulu pernah ada bantuan seperti itu, sangat persis ya bantuannya 10 kg berasnya
Dulu itu ketika awal-awal COVID-19. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nanti pasti nama-namanya itu, daftar namanya siapa saja yang berpotensi berpeluang dapat bantuan tambahan pangan beras 10 kg tadi, itu adalah KPM yang masih layak di 6NG. Nah, bagi yang sudah cair bantuannya PKH tahap 1 dan BPNT, nah itu yang berpeluang dapat bantuan sosial beras atau pangan tersebut. Itu yang masih layak ya. Tapi bisa saja ditidaklayakkan mungkin di bulan-bulan Maret ini, kemudian Aprilnya atau Mei-nya. Jadi hanya yang masih layak saja yang dapat ya. Itu tandanya ya yang baru cair biasanya ya, yang masih layak itu dapat. Oke, demikian info dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.